Tapi monggo tetap ada yang mungkin mau tanya, monggo satu. Oh itu, yang di pojok juga. Oh satu aja. Itu panitia ya. Panitia ya. Monggo, diparingi mic. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu niki kula perwakilan saking ingkang juhala. Niku kan sampun disanjangi menawi tanglet niku berarti jahilun. Kenapa kok saya tetap berani untuk bertanya? Karena ada ungkapan idza zuharatil bid'ah falyuzhiril alim ilmahu. Berarti mukhalafahnya falyuzhiril jahil jahlahu. Ngoten, saya menambahkan kebodohan saya. Saya sangat berterima kasih sekali karena bisa berbicara langsung tanglet datang Gus Baha. Yang saya tanyakan adalah tadi ada penjelasan bahwa al-ami la yaltazimu madhaban muayyanan, bahwa orang awam itu tidak wajib mulazamah menetapi satu madhab. Kemudian tadi juga sempat dicontohkan seperti Imam Syafi'i al-lamis wal malmus niku membatalkan wudu, sedangkan yang di tawaf itu tidak batal. Ini yang sering terjadi itu adalah kadang kami sebagai suami-suami itu tidak sengaja menyentuh istri. Kemudian istri kita itu untuk mana? Nah, ini apakah dalam hal ini untuk intikal madhab kepada Imam Malik sudah bisa atau belum? Terima kasih. Ngoten mawon saeng kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng itu Mas Fauzi. Ahmad Fauzi. Ini alumni ini kan. Orang bahagia. Ini tak jawab sampai jam 3 pagi. Itu kalau niatnya Mas Fauzi itu niat baik, ya tak kasih rukhsah nggak apa-apa. Kalau niatnya baik, tapi kayaknya tidak baik niatnya. Saya tak sedikit pamer ya, tapi pamer yang nggak sombong, pamer yang bahwa saya ini pamer yang halal. Dan Pak D Idris bangga lah, dia ponakan alim. Saya tuh sering ketemu santri Anwar itu gak ngetono alim, tak takok ya. Kenapa kira ngetono alimmu? Tawaduk Gus. Ya sakake bangun, mau kabeh murid ngaku goblok koyo kiai ini ra sukses saya. Jadi ngaku alimmu ben Mbah Mun bangga di murid alim. Sing ngaku alim bangga ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat sing alim. Jadi riyen tak Quran falam mata bayyana lahu ya mesti qala a'lamu annahu ala kulli syai'in. Bar diulang pangeran muni la alam Gusti. Yo gak ngregani sing mulang. Dong yo. Dadi ngaku ngalim ora mesti sombong, mesti diulang pangeran ilam. Yo kaya kudu muni alam. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Diulang muni ilam. Ngapunten Gusti kula tiyang bodho. Rasane ditakoki, kowe roh gak Muhammad kekasihku? Muga Gusti, kula tiyang bodho. Ribet. Nah, kembali ke tadi pertanyaan jenengan. Kenapa hanya orang awam yang wajib tidak wajib iltizamul madzhab? Karena kalau orang alim malah harus. Karena orang alim itu tahu kepastian proporsional hukum. Misalnya gini, tak beri contoh ya. Sawa kang Fauzi rumana tenan awas kena ora paham. Tak warai dadi mujtahid mutlak. Mau contohnya tok tapi niru kitab-kitab. Mboten kula sing mujtahid mutlak tapi niru kitab-kitab. Aula mastumun nisa. Itu pikiran Imam Syafi'i itu naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah, usul fikihnya Imam Syafi'i. Saya punya kitab saya punya kitab Musnadus Syafi'i. Semuanya saya pelajari. Beliau begitu yakin ketika Allah ngendikan awlamastumun nisa'u dari mulamasah bilya bidalili naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Jadi kalau baju sudah kamu pegang wajib kamu beli. Itu berarti yang dimaksud Allah itu sekedar megang perempuan itu batal.
Sehingga beliau berpikiran kata lamsu di situ maknanya bukan jima tapi bener-bener megang. Itu satu. Kenapa istri itu membatalkan? Kalau itu memang bener adat NU. Maksudnya bener adat NU gini. Yang dikatakan mahram itu perempuan yang haram kamu nikah. Berarti megang ibu tidak batal, megang keponakan tidak batal karena haram kamu nikah. Lah istri itu orang yang halal kamu nikah. Berarti kategorinya ajna dia orang lain. Makanya megang istri itu batal. Itu rodok bener Fauzi, rodok bener. Jadi takut sampean kemungkinannya loro. Isini baik. Terus wong ngono kok ora roh. Paham ya? Utawa mbagakno Mbak Idris cek tawaduke roh kok ibu ora roh. Jadi ini kemungkinannya dua. Nggak tahu saya nanti bersama nafsirkan yang mana. Nah, bagi Ibnu Abbas ini dengerin ya. Kenapa kalau orang alim wajib mengikuti pikirannya sendiri? Ibnu Abbas nanti ngendikan Inna wa ta'ala hayyun. Allah itu zat yang pemalu. Sehingga tidak pernah menyebutkan kata jima atau hubungan intim karena itu saru, kasar. Buktinya ini yang punya pikiran awalamas tumunisa jima itu kan Ibnu Abbas pertama yang punya pikiran itu. Buktinya Allah Ta'ala ngendikan idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna. Itu semua ulama menafsirkan min qabli an tujami'uhunna. Berhubung Allah itu pemalu, tapi dengan makna positif, lagi-lagi dengan makna positif, maka meredaksikan jima itu antamassuhunna. Berarti kata lamsu sama masu itu sama. Allah itu malu vulgar ngendikan jima, diperhalus diredaksekno aula mastumun nisa. Nah, orang yang pikirannya terkonstruksi secara lugawi gini terus kon anut wong liya justru tidak boleh. Tapi kita baru kayak KB ilmu remang-remang malah boleh. Makanya orang ami itu malah bebas. Wong ora jelas wae. Paham ya? Jadi kampanye ngeten. Floating mas ngeten iki. Sampean partene ra jelas ora apa-apa. Ning PKB ora pengurus, ning Golkar ya ora pengurus, ning PDI ya ora malah bebas. Tapi nak ketua partai. Subscribe channel Kalam, kajian Islam. Malah masalah kan? Karena kamu ngerti hitung-hitungannya nak beda partai itu apa? Dong kira-kira seperti itu. Orang yang sudah berpikir kayak Ibnu Abbas tahu betul tingkat kesalahan pikirannya Imam Syafi'i. Yang berpikir kayak Imam Syafi'i tahu betul tingkat kesalahan logika tadi. Mereka semuanya an ilmin. Apa semuanya? Justru itu dia harus konsisten mengikuti pikirannya. Makanya disebut laisali alimin ayuqallida aliman akhar. Tapi kalau orang awam semuanya kan nggak ngerti persis ora roh. Kabeh remang. Ibarat dokter lah. Dia punya kepastian harus makan ini karena ini yang nggak mengandung gula misalnya kalau dia diabetes saya harus makan ini. Nah wong awam kan diabetes lah padha ora roe wae. Karwane nak kesemper ya iku sing dilarang. Nah, makanya itu sudah tahu ya. Jadi misalnya Rasulullah ketika ngendikan idza ata ahadukum ahlah. Itu maknanya idza jama'a ahadukum, dari sekian tuh ada bukti kalau nggak ada kata kasar lah, istilahnya nggak ada kata vulgar. Paham ya? Nah dari situ Ibnu Abbas berpikir oh awal amastumun nisa itu kinayatun anil jima, bukan sekedar memegang. Tapi Imam Syafi'i enggak. Nah Rasulullah anil mulamasa. Ya sudah, mulamasa itu mutlaqul al-jas bil yad, memegang dengan Pak Mas Fauzi ya. Kenapa yang orang awam justru yang bebas? Karena semua kebenaran remang-remang, bukan malah bebas. Ya misalnya gini loh, orang awam makmum di masjid mana saja menurut saya malah sah. Tapi kalau orang alim malah mikir, iki modelnya kok lahnya juga yurul makna ini. Imamnya kok amen noto sarong, salah sukharokatin mutawa. Lihat, malah ribet dadi wong alim. Ngene kalau getun nggih perkara niku. Cara oleh getun. Tapi cara kula ditekir bodho tenan nggih mboten purun nek to. Mergo ribet dadi wong alim ku ribet. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Dong nih jelas ya. Jadi bagi mujtahid konstruksi pikirannya itu utuh. Jadi Ibnu Abbas punya bukti idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna, itu maknahu min qabli an tujami'uhunna. Terus Allah itu pemalu, ora tahu ngendikan jima, kinayatun anil massi. Coba di semua Quran kata-katanya gitu. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum ayil jima. Iya, bunna libasul lakum lo coba.
perempuan itu memenuhi kebutuhan kamu, disebut libas. Libas itu pakaian. Wong nak nganti zina, nganti dugem kan malu. Gara-gara kede bojo tidak perlu seperti itu. Berarti kebutuhan itu terpenuhi oleh istri. Itu disebut libasul lakum. Orang kok terus libasul lakum piye? Mosok aku nganggo ondre bojoku. Wong sarap e. Ora ngono, dol-dol maknane iku ora ngono. Nggih, gampang nggih. Paham Mas Fusi yo? Wis anggap sampean cah tawaduk. Maksudnya kula yakin dekne ku ngerti tapi wong ora lega nak ra ganggu kiai ora lega. Kula nggih sering ketemu muhibbin, Gus kula aturi pengajian ngen kula. Kula wis ngomong ngundang aku nak ora pernah sepuh iku haram. Ya karena pasti melakukan keharaman. Saya ini punya santri di pondok saya itu banyak santri. Kalau saya pergi kan tinggalkan santri. Yang bisa menghilangkan haram itu kewajiban yang lebih tinggi. Kalau ninggal santri haram gak? Haram karena meninggalkanmu lah. Yang bisa menggugurkan haraman hanya darurat yang lebih tinggi. Yaitu dipeksa ngeten iki. Lho niki hukum niki logika. Ya tugas negara itu wajib. Yang bisa mengalahkan ya yang lebih wajib. Masa Gus Ipul pas tugas diundang RT teko, pas tugas neng wali ya tidak bisa. Tapi nasi ngundang atasnya baru boleh. Ya. Saya juga aturannya harusnya gitu itu normal, cara hukum normal. Jare ngaku dudu, ngaku ra sapa-sapa apa ngatur kiai. Gus tenggen kula tanggal niki jam niki. Ku sing kiai aku tak kowe kok. Mau sing di awak aku kok sing nentokno dinane jam. Di logika misalnya kula ngaturi Mbah Mun, Mbah jam niki dalem tengen kan yo ora sopan. Jadi sebetulnya itu urusan etika, mboten kula sombong, mboten purun diundang mboten. Nek kowe ora kepengin dosa aja ngundang aku, mbon ngatur kula. Kecuali tadi pernah sepuh, pernah karena ya tadi aturannya memang gitu, ini hukum bukan gaya-gayanan. Nah kalau Mbak Idris kurang mati, Mbah Hamid. Nggih ngoten ngapunten ing atas pokoke ngaji lu sing rileks, pokoke agama lu sing seneng kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Nggih susah itu setan pun nganti kula. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Jadi kena susah berarti sesuai keinginan setan. Ciri utama agama iku falyaf kudu seneng. Alam nasrah laka kula suwun kula seneng dilatih itu seneng. Subscribe channel Ya Kalam. kersane nyaman mbek Islam, nyaman mbek raditu billahi robba bil islami napa? Dina raditu maknane ya seneng, puas. Duwe pangeran Allah itu gagah. Mergo ala kulli syai'in qadir. Nabi Muhammad itu gagah, ketua. Ya cara kula dadi umat Nabi Musa ya ora dikecewa. Waduh umat Nabi ra ketua kan. Lah iku umat Nabi ketua. Secara ketemu umat Nabi Musa, Nabi Murah ketua, Nabi ku ketua. Kucine rodi itu bila Eropa bil Islami di Nabi Muhammadin Nabi Yau wa Rasul. Mulane Nabi Musa masyhur ngendikan, aku kepengin dadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kepengin dadi umat Nabi napa? Ketua. Wong Nabi Musa sing nabi mon gandrung dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean lahir mau modal maulid kowe teko ngantuk. Jadi Nabi ketua. Malah ini Burdan ngelem Kanjeng Nabi luar biasa. Ketika Allah ngutus Nabi terbaik, ya kunna akromal lama da'a wahu da'ina li ta'atihi bi akromir rusli kunna akromal umami. Sing fair Gusti jenengan kadung ngutus Nabi Muhammad Nabi terbaik. Jenengan kudu darani kita juga umat terbaik. Oh, jadi wes pokoknya ngatur Kanjeng Nabi saya naik di Burdan. Lo coba seneng kanjeng Nabi, umumnya wong seneng mesti ono jazabe. Sajane kalimat itu gak sopan tapi wong seneng. Wala yadi ka Rasulullahi jahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Kanjeng Nabi, jenengan pun diarani Allah Ar-Raufur Rahim. Niku jenengan beto nganti ketemu Allah ketika Allah nganggo sifat muntaqimi. Jadi senajan to kula dosane kula kathah, mestine Allah hubungan dengan kita dengan sifat muntaqim. Dan itu jenengan kudu mengajukan sifat jenengan sing raufur. Usah, pokoknya wong seneng ribet. Tapi saking senenge. Fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa wa afal khalqi bi zimami. Gusti Allah jenengan pun nyiksa kula. Kula jenenge Muhammad. Jenengan pun janji nek sing jenenge Muhammad ora bakal mbok siksa. Sajane ya Muhammad sing iku tapi
Jenenge kan ndekne Muhammad Said Al Busiri. Wah itu piye karepe. Tapi sampean maca burta kan rapati paham tuh dadi pe. Tapi burta iku pokoke dipek menangi dhewe napa dipek. Tapi ku saking senenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong seneng iku mesti ana